Suasana duka menyelimuti rumah korban penculikan, penyekapan, dan pembunuhan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Suasana duka menyelimuti kediaman Andreas Ruristev Sianipar di Jalan TD Pardede KM 10,8 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, korban penculikan, penyekapan, dan pembunuhan yang dilakukan 4 orang. Keluarga masih tidak percaya dengan kepergian korban yang ditemukan tewas sangat tragis. Jenazah Andreas Ruristev Sianipar dikebumikan tak jauh dari rumah orang tuanya. Pada 8 Desember 2024 lalu, Andreas Ruristev Sianipar, 44 tahun, menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang. Andreas dijemput oleh beberapa pelaku dengan menggunakan mobil di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa hari kemudian, Andreas ditemukan meninggal dunia di sebuah sumur di Kabupaten Labuan Batu Utara. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi berhasil mengamankan 3 warga sipil dan 1 terduga pelaku yang merupakan oknum TNI yang kini ditahan di Denpom 1 Bukit Barisan. Dan kemudian kita sudah menetapkan 3 tersangka. 1 tersangka sedang dalam pencarian. Ya. Untuk motif penyekapannya seperti apa, Pak? Korban sendiri bagaimana kondisinya, Pak? Korban mengalami atau meninggal dunia. Ditemukan di sebuah tempat di wilayah Labuan Batu Utara. Sudah melakukan otopsi. Hasil otopsinya mengalami luka pada tangan korban terikat. Otopsi awal ya, di tangan korban terikat kabel telkom, kepala dilakukan terkelupas, kondisi fisiknya menutup mata dan hidung. Ya. Lalu tangan dan punggung luka memar akibat benda tumpul, ada memar di mulut. Ada bekas lilitan tali di leher korban, tulang hidung kiri retak akibat hantaman benda, pendarahan di kepala akibat benda tumpul. Kesimpulan awalnya korban meninggal akibat kehabisan nafas, akibat jeratan di leher. Lalu pembekapan di hidung hingga tidak bernafas. Lalu korban meninggal sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Jadi tempat penemuan jenazahnya itu ada di kolam atau sumur? Kolam. Ya, kemarin mungkin sudah disampaikan juga ya rekan-rekan. Nanti untuk anggota TNI nanti langsung ditanyakan pada yang berwajib ya dari pihak. Atas peristiwa tersebut, keluarga berharap para pelaku diberikan hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara diculik di dekat rumahnya dan beberapa hari kemudian ditemukan tewas di dalam sebuah kolam. Lalu apa yang menyebabkan pria tersebut diculik lalu dibunuh? Kami sudah bersama pihak keluarga Riki Hartono Sianipar selaku adik korban dan Riris Simanung Khalid selaku ibu korban. Selamat pagi, Pak Riki. Selamat pagi. Halo. Ya, Pak Riki, sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka cita Pak yang sedalam-dalamnya, semoga almarhum tenang di sana. Pak Riki, mungkin boleh diceritakan sebenarnya seperti apa Pak kejadian awal mulanya diculik kemudian ditemukan tewas Pak? Siap. Halo Pak Riki, bisa mendengar suara saya? Sudah bisa? Iya, Pak Riki, kami mengucapkan turut berduka cita Pak. Mungkin bisa diceritakan Ya, Pak, terima kasih. bagaimana almarhum ini kemudian diculik dan ditemukan tewas di dalam kolam Pak? Ya, saya menceritakan kronologis awalnya ya. Jadi awal mulanya itu abang saya itu dijemput oleh beberapa orang ya ataupun komplotan, tepatnya titik TKP-nya itu di Gang Dame pada jam 1 dini hari. Dan pada saat itu abang saya itu
masih dilihat oleh beberapa saksi ya, ataupun dari adik-adik kita yang ada di sini mengikuti mobil pelaku, yang membawa abang saya dari Gang Damai tersebut dengan beberapa orang menggotong abang saya dengan secara paksa, dan di situ beberapa saksi itu mengikuti mobil yang membawa abang saya, dan mobil itu diikutin mereka sampai ke asrama Abdul Hamid, di mana asrama itu asrama TNI ya. Sesampainya di sana, ternyata di sana itu mereka sudah disambut oleh beberapa pemuda. Nah, ada beberapa pemuda di sana, dan ketika abang saya dengan mobil itu sampai di depan rumah dinas Bapak Olmes, ya, Olmes langsung menyambut dari dalam rumah beserta istrinya, langsung marah-marah. Dan di situ Bapak Olmes langsung mengusir para saksi ya, yang turut serta mengikuti mobil tersebut. Pak Olmes itu memprovokasi anak-anak yang sudah pada ngumpul di situ dengan membawa parang, mengusir, mengatakan, ngapain di sini? Pergi kita betul-betul, ambil parang itu, bacoi orang ini. Jadi sontak di situ saksi-saksi tersebut ataupun adik-adik dari kami itu yang mengikuti mobil tersebut pada panik dan lari. Panik dan lari, meninggalkan abang saya, dan kami mendapati kabar bahwasanya kabar terakhir itu abang saya berada di rumah kediaman Polres. Oke, Pak Riki, tapi Bapak tahu nggak sebenarnya motif dari pelaku ini menculik dan kemudian membunuh abang Bapak ini kenapa? Menurut keterangan dari pelaku ya, dan kita juga tidak tahu benar atau tidaknya. Menurut dari keterangan pelaku mengatakan bahwasanya abang saya dituduh menggelapkan mobil beliau. Nah, sementara kita mengatakan kepada beliau, apabila abang saya melakukan kesalahan ataupun seperti yang Bapak katakan, maka Bapak membuat surat pengaduan. Tapi sampai di tanggal sampai di hari ini laporan itu tidak ada, Kak. Oke, Pak Riki, kemudian apa sebenarnya hubungan antara pelaku dan abang Bapak? Hubungan mereka, saya pribadi sebagai adik kandungnya tidak mengetahui pasti ya hubungan mereka, abang saya dengan Holmes. Oke, baik Pak Riki, kami ingin menanyakan kepada Ibu Riris mengenai harapannya. Harapan Ibu dalam kasus ini apa? Harapan saya sebagai ibunya, ibu kandungnya yang melahirkan anakku. Aku merasa berat-berat. Karena dia masih ada anaknya, 2 anaknya ditinggalkannya. Begitu keji pembunuhan anakku dibuat si Holmes itu. Sedangkan kita udah biasa membunuh binatang, kenapa merasa sedih, apa
apalagi seorang manusia, nyawa manusia diperbuatnya dengan anak saya itu di luar dari yang saya anak itu. Ibu Riris, apakah Ibu sempat melihat jenazah anak Ibu untuk terakhir kalinya? Apakah Ibu Riris melihat jenazah anak Ibu untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan? Tidak, tidak. Jadi Ibu Sudah, Iya, silakan Ibu. sudah dikabarin dapat di Labuan Batu, barulah dibawa ke rumah dalam keadaan petinya tertutup, nggak bisa lagi dilihat. Saya nggak berani melihatnya ke rumah sakit, bayangkan. Saya tunggu di rumah aja. Berarti Nggak tega melihat. baik. Sekarang anak Ibu sudah dimakamkan dan juga pelaku sudah diamankan ya, Bu? Sudah. Oke. Saya ingin kembali bertanya kepada Pak Riki. Pak Riki, kemudian ini kan disebutkan ada beberapa pelaku selain dari oknum TNI ini. Nah, pelaku lainnya apakah oknum TNI juga atau justru warga sipil biasa? Sejauh ini yang kita ketahui pengembangannya hanya satu oknum TNI, cuman kami tidak tahu juga, ya kami juga butuh kasus ini juga memang benar-benar transparan ya. Harapan kami ya Kak ya, harapan kami kasus ini transparan karena untuk saat ini hanya warga sipil yang turut serta. Oke. Baik. Pak Riki dan Ibu Riris, terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita, semoga mendapatkan titik terang dalam kasus ini. Selamat pagi. Amin. Pagi.